Penerbitan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara membawa dampak pada beberapa hal. Salah satunya adanya indikasi pembubaran Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN. Dalam undang-undang terbaru tentang ASN tidak tercantum hal terkait Komisi Aparatur Sipil Negara. Dengan adanya indikasi pembubaran KASN, netralitas ASN menjadi titik rawan. Skema penanganan netralitas ASN pun otomatis akan berubah. Sebelumnya laporan pelanggaran ASN yang diterima Bawaslu akan diteruskan ke KASN. Kemudian KASN yang bertindak sebagai pihak yang mengawasi pelanggaran netralitas akan merekomendasikan ke pejabat pembina kepegawaian atau PPK. Arahan Presiden Jokowi terkait netralitas ASN justru disambut dengan adanya indikasi pembubaran Komisi Aparatur Sipil Negara yang bertugas mengawasi tindak tanduk ASN. Hal ini membuat penerapan netralitas di kalangan aparatur sipil negara menjadi rawan. Lalu siapa yang akan menjadi pengawas netralitas ASN? Untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung bersama kami Komisioner KASN Sri Hadiatiwara dan Ketua DPP Partai Perindo Yusuf Lakaseng. Selamat sore Pak Yusuf. Selamat sore Bu Sri. Selamat sore Pak David. Selamat sore Bu Sri. Selamat sore Mas David. Ya. Selamat sore Bisa. Bu Sri, bagaimana ini nasib KASN saat ini? Ya, terima kasih ini waktunya. Jadi begini, sebetulnya di Undang-Undang 20 betul sekali tadi disampaikan ada bukan indikasi ya, memang di sana disebutkan bahwa KASN ini masih berjalan seperti sekarang sampai peraturan pelaksanaannya selesai disusun. Nah, peraturan pelaksanaannya sendiri di Undang-Undang 20 ini instruksinya harus diselesaikan dalam waktu 6 bulan. Jadi sampai 6 bulan nanti peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang 20 ini muncul, ya KASN masih bekerja seperti sekarang ini. Itu Mas David. Ya, artinya apakah yang sekarang ini sudah bisa efektif begitu untuk melakukan tugasnya, mengawasi begitu? Ya, jadi sebetulnya memang menarik ya, karena indikasi yang tadi Mas David sampaikan itu bisa saja terjadi. Jadi ASN ini kan tugasnya sebetulnya mengawasi pelaksanaan sistem merit, kemudian mengawasi pengisian CPT, dan yang sekarang sedang kita bahas adalah mengawasi netralitas ASN, aparatur sipil negara, kode etik dan kode perilaku. Nah, yang ketiga inilah yang kemudian terkait dengan sekarang ini tahun politik untuk 2024, maka menjadi menarik. Kalau KASN tidak ada, siapa yang kemudian mengawasi netralitas? Sekarang saja sampai bulan ini minggu kemarin, itu kita sudah menerima pengaduan 190 indikasi ASN melakukan pelanggaran netralitas. Aduan ini berasal dari Bawaslu, kemudian berasal dari surat masuk langsung ke KASN, kemudian juga melalui aplikasi yang kita punya ada e-lapor, ada Siapnet, bahkan langsung ke WA kami dari masyarakat langsung menyampaikan ada indikasi pelanggaran netralitas oleh ASN. Nah, ini kami langsung tindak lanjuti, termasuk kemarin mungkin juga sudah ramai di mana ada ASN di Kabupaten Maringin yang kemudian dia sudah menjadi caleg tetapi belum mengundurkan diri sebagai ASN. Nah, ini langsung kita klarifikasi. Kalau memang kejadiannya betul seperti itu, pasti ini adalah pemberhentian tanpa dengan hormat, jadi PTDH. Ini aksi yang akan dilakukan untuk ASN yang kemudian sudah menjadi keluar DPT-nya, daftar DCT-nya, daftar calon tetap, tetapi belum mengundurkan diri sebagai ASN. Menurut saya kita bekerja saat. Baik, lalu bagaimana skema penanganan pelanggaran ASN saat ini? Karena kalau tadi Ibu memang sudah katakan ada sejumlah pelanggaran, namun dari
data yang saya dapat ini di awal November ada 391 laporan dan ada temuan 194. Dan ini akan ditanganinya seperti apa? Apakah akan langsung dipecat seperti yang tadi disampaikan atau bagaimana? Tidak, tentu saja tidak. Kita punya mekanisme untuk menelusuri dulu, untuk mengidentifikasi dulu. Kan kita harus klarifikasi dong, tidak semua laporan kemudian kita samaratakan bahwa ini pelanggaran. Kita harus cek apakah ini betul-betul pelanggaran atau ini sebetulnya ya tadi misalnya kita nggak bisa main pukul rata gitu ya, tapi kemudian kita lakukan analisis, kita lakukan telahan apakah betul ASN ini melakukan pelanggaran karena dia mungkin perintah yang dia tidak bisa tolak atau karena memang dia keinginan sendiri untuk kemudian melakukan pelanggaran netralitas. Jadi ada prosesnya, yang kemudian kita akan berikan rekomendasi kepada PPK apa kira-kira sanksi yang harus diturunkan kepada atau dijatuhkan kepada ASN tersebut. Ada proses yang harus kita ikuti karena kita juga punya SKB ya, SKB 5 lembaga yaitu Kementerian PAN, Kementerian Dalam Negeri, Bawaslu, BKN dan Komisi Aparatur Sipil Negara tentang netralitas ASN. Baik, saya ke Pak Yusuf Lakaseng. Pak Yusuf, apakah sejauh ini dari pandangan Anda sebagai peserta pemilu KASN, apakah sudah menjalankan fungsinya? Ya, KASN ini fungsinya vital ya, karena kalau kita lihat ASN kita kan jumlahnya banyak, 4,28 juta di seluruh Indonesia. Mayoritas adalah PNS, sekitar 89%, sisanya adalah P3K ya. Dan mereka kan adalah supporting pemerintah, mereka birokrasi, mereka fungsinya adalah pelayan. Nah, pelayan itu kan nggak boleh terkotak-kotak dalam urusan politik, nanti pelayanannya nggak maksimal ya. Nanti dia diskriminatif dalam melayani. Makanya saya setuju dengan tim percepatan reformasi hukum yang dibikin oleh Kemenko Polhukam yang pada September 2023 justru merekomendasikan kepada Presiden Jokowi agar KASN ini justru harus diperkuat, kewenangannya diperkuat karena di birokrasi ini kan ancaman pelanggaran itu, potensi pelanggaran itu adalah kalau dalam masa pemilu begini adalah politisasi birokrasi dan birokrasi berpolitik ya. Yang berikutnya adalah jual beli jabatan yang selama ini jadi penyakit ASN kita ya. Terjadi bukan penyakit ASN ya, penyakit kepala daerah maksudnya. Jual beli jabatan itu siapa yang mengawasi? Itu hanya KASN harapan kita. Makanya kemarin oleh tim percepatan reformasi hukum itu merekomendasikan ada penguatan kewenangan ASN agar juga mengawasi proses seleksi PNS atau ASN di tingkat daerah agar tidak ada tindakan-tindakan jual beli jabatan. Saya kira itu Mas David. Baik, tapi kalau kita bicara soal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ini yang kemudian ada indikasi akan menghapus KASN ini. Nah, apa tanggapan Anda? Ini langkah mundur reformasi birokrasi atau bagaimana? Ini kan ya jelas langkah mundur reformasi birokrasi ya. Harusnya kan kita makin maju reformasi birokrasinya, jangan dikembalikan lagi reformasi yang harusnya berjalan maju ke depan ini kembali birokrasi kita seperti zaman Orde Baru. Dia adalah pelayan kekuasaan. Sementara kan yang diinginkan adalah birokrasi kita adalah birokrasi yang profesional. Dia betul-betul berdiri di atas semua golongan kepentingan. Dia betul-betul murni hanya melayani, memperlancar proses pemerintahan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat. Itu yang kita harapkan, Mas David. Baik, saya kembali lagi ke Ibu Sri. Bu Sri, kalau kita balik lagi ke mengenai pelanggaran-pelanggaran seperti itu, tadi kan ada tahapan-tahapannya untuk memeriksa. Sejauh ini dari semua kasus yang masuk itu, tahapannya sudah sampai mana saja? Apa yang sudah mendekati untuk diputus begitu? Dalam artian ada verdict bahwa ini merupakan kesalahan dan harus dipecat. Apa saja kesalahan-kesalahannya? Ya, jadi seperti tadi saya sampaikan, kita punya SKB bersama 5 lembaga atau kementerian. Dan itu memang kita sudah lakukan itu sebelum kemarin waktu pemilihan kepala daerah 2022. Yang kemudian juga kita panen
ini ya panen aduan gitu ya. Nah ini sekarang juga terjadi hal yang sama gitu. Jadi memang ini menjadi seperti tadi disampaikan oleh Pak Yusuf, pengawasan ini kalau dilakukan oleh lembaga yang tidak independen, artinya di bawah pemerintah dan di bawah atau di bawah DPR, jelas tidak akan efektif. Memang isunya dulu penguatan seperti tadi sampaikan Pak Yusuf betul, tetapi seminggu atau 2 minggu menjelang pleno untuk penetapan Undang-Undang 20, tiba-tiba itu berubah arah. Jadi yang terjadi adalah pembubaran KASN sebagai lembaga independen yang melakukan pengawasan terhadap ASN, khususnya terhadap netralitas. Nah, di Undang-Undang 20 pengawasan ini dikembalikan kepada pejabat pembina kepegawaian yang notabene itu adalah menteri, gubernur, bupati, wali kota. Sekarang kalau ASN tidak netral, itu sebetulnya siapa yang membuat mereka tidak netral? Sebetulnya kan juga PPK, karena pengaruh untuk kemudian PPK ingin maju kembali atau kemudian Sekda sebagai PJB ingin maju kembali, akhirnya ASN ini kemudian terkooptasi. Mereka menjadi seperti tadi kasus yang gambaran bahwa Satpol PP kemudian mengambil baliho. Sebetulnya itu kan bukan keinginan Satpol PP, saya yakin. Itu pasti ada perintah. Nah, siapa yang memberikan perintah itu? Kalau ditelusuri kemudian, nah ternyata yang memberikan perintah kemudian sekarang menjadi pengawas sendiri terhadap netralitas. Nah, ini mungkin bisa nanti dilihat kembali bagaimana kemudian efektivitas kalau kemudian ini dilakukan oleh PPK sendiri sebagai pejabat pembina kepegawaian. Nah, kami dalam proses, kami sudah banyak sekali memberikan rekomendasi. Kalau di dalam SKB itu bahkan kita memberikan like, memberikan share. Itu kita tidak boleh untuk berafiliasi kepada calon tertentu. Seperti tadi sampaikan Pak Yusuf, kita itu harus free, harus netral untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, bukan pelayanan kepada penguasa. Sehingga apapun yang dilakukan ASN itu mestinya siapapun berkuasa, siapapun yang menjadi pemenang pemilu, kita harus netral. Nggak boleh kita memberikan afiliasi kepada salah satu partai gitu ya, salah satu calon, itu tidak boleh. Baik, kalau gitu waktu Bu Sri Hadiati dan juga rekan-rekan hanya tinggal 6 bulan ya. Jadi kita dorong terus untuk bekerja dengan baik dan kita akan awasi sama-sama. Terima kasih Bu Sri dan juga terima kasih Pak Yusuf Lakaseng sudah bergabung bersama kami di Sindo Sore. Salam sehat selalu. Ya, terima kasih, sehat selalu. Ya.